tentang karir dan jabatan saya di organisasi Pemuda Pancasila. Dulu itu saya memang paling senang organisasi sejak mulai tahun 97 lah. Cuman saya di sekolah itu tidak tahu kenapa saya dulu tidak senang organisasi, tapi setelah saya lulus dari sekolah mulai tahun 97 itu saya mengikuti kegiatan organisasi. Memang dulu tuh kiprahnya saya di pecinta alam. Saya menjadi ketua di Kopas Korps Pecinta Alam Semarang. Setelah 4 tahun atau kurang lebih 3,5 tahun lah itu regenerasi, saya di Pecinta Alam Wirma saya juga menjabat sebagai ketua. Terus di KNPI sendiri saya di bidang pertanian perikanan, di bidang pertanian dan perikanan, di bidang itu di KNPI lah. Cuman KNDPD yang KNPI Kendal, Komite Nasional Pemuda Indonesia yang di Kendal. Terus yang alhamdulillah di Pemuda Pancasila ini dulu di MPC saya menjabat sebagai bidang ITE dan informatika. Terus di MPC menjabat sebagai Wadan Koti, Wakil Komandan Koti Pemuda Pancasila Kabupaten Kendal. Bahkan sampai ini pun masih mungkin nanti nunggu kepengurusan yang baru ini, karena di MPC baru saja ada pergantian ketua hingga pergantian pengurus. Terus saya terakhir di Pemuda Pancasila jadi ketua Pemuda Pancasila PAC Kaliwungu. Namun dengan semua itu ya tidak bisa saya lewati dengan hanya duduk, merokok, terus ngopi, apalagi maidu. Seperti kata Pak Beb itu, maidumu motivasiku gitu. Nah, sangat luar biasa sih. Di setiap kegiatan-kegiatan itu pasti saya semangat menyimak dari pidatonya beliau gitu. Di Ketua Pemuda Pancasila PAC Kaliwungu ini ya alhamdulillah saya syukuri, dan apapun yang terjadi karena ini amanah dari anggota-anggota Pemuda Pancasila PAC Kaliwungu, juga amanah dari para senior, dari ketua MPC yang dulu, juga ketua MPC yang sekarang. Ya, saya laksanakan perintah-perintah ini, saya kibarkan panji-panji Ormas Pemuda Pancasila sampai ke tingkat basis sesuai kemampuan dan sesuai koridor-koridornya itu. Pengalaman di Ketua Pemuda Pancasila PAC Kaliwungu ini ya selama ini sih alhamdulillah tidak ada halangan suatu apapun. Istilahnya mungkin sebuah perjalanan itu kadang ada kerikil-kerikil yang istilahnya agak menghambat laju perkembangan untuk mengembangkan organisasi. Itu ada namanya juga
kita hidup di dunia inilah. Mungkin ada yang suka atau ada yang tidak suka, namun bagi saya itu tidak masalah. Yang penting semua itu saya buktikan dengan realitas, dengan kinerja saya, dengan kemampuan saya yang ada, yang selama ini saya jalani. Cuman jadi ketua Pemuda Pancasila di PAC itu ujung tombak juga ujung tombol. Ujung tombaknya itu harus siap menghadapi apapun yang terjadi di lapangan, apapun yang terjadi dengan anggota, siap moral maupun material. Ujung tombaknya ya kita iuran, kita ada kegiatan ini, kegiatan itu, walaupun kita tidak 100% mengcover semuanya itu, kita harus siap turut andil gitu. Dulu sebenarnya saya nggak pengen gitu menjadi ketua, tapi karena dorongan dari anggota, dorongan juga disetujui sama senior, para pengurus-pengurus yang ada di MPC, akhirnya saya siap lah menjadi ketua ataupun pemimpin organisasi Pemuda Pancasila di PAC Kaliwungu. Ya suka dukanya ya, dukanya itu menjadi ketua harus siap 24 jam. Kadang kita jam 2 malam, jam 1, jam 12 saat kita sedang istirahat, kita sedang beraktivitas malam atau kita jaga atau apapun, ada anggota telepon, "Bang, ini ketua ada permasalahan di lapangan," kita harus turun saat jam berapapun, jam 2 malam, jam 1 malam itu. Ini ada permasalahan anggota, ini kita harus mensupport, harus membantu itu. Terus duganya kita menata agar mengkoordinir organisasi ini berjalan dengan baik dan benar. Walaupun kita tidak harus secepat kilat maju, Pemuda Pancasila organisasinya PAC Kaliwungu harus maju, udah. Yang penting kita bisa mengkoordinir ada sebuah kegiatan-kegiatan di Pemuda Pancasila. Satu, kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua, instruksi-instruksi kegiatan ataupun tugas-tugas yang dimandatkan dari tingkat di atasnya kita gitu, tingkat MPC, MPW maupun MPN. Kalau misalkan ada kegiatan bakti sosial, bagian sembako, donor darah dari MPC atau MPW atau MPN, ini ada acara gelar pasukan, ya kita harus siap menjadi ketua, harus berada di lapangan bersama anggota-anggota yang lain. Saya sendiri sebagai manusia ya memang saya akui sih, mungkin ada kekurangannya gitu. Mungkin kekurangannya ya namanya manusia, kita tidak luput dari mungkin kesalahan-kesalahan ataupun kekilafan ataupun istilahnya apa ya, yang kurang pas ada kita tanamkan di organisasi kurang pas. Namun itu semua alhamdulillah bisa kita perbaiki, koordinasikan dan konsolidasikan gitu. Tidak ada namanya ketua ataupun sebagai pimpinan itu tidak luput dari salah, itu tidak ada. Pasti semua manusia ada salahnya, juga ada benarnya. Untuk sukanya ya satu, saudara kita se-Indonesia dimanapun ada saudara kita menjadi banyak. Kita bisa berkarya, kita bisa berkolaborasi, kita mendapatkan ilmu dari organisasi Pemuda Pancasila. Sebagai contoh, kelak nanti mungkin kita bisa menjadi ketua RT atau lurah atau pejabat. Itu kita sudah punya modal. Modalnya ya dari kita mengikuti organisasi Pemuda Pancasila ini. Dulu saya
tidak mudeng sama sekali tentang organisasi, tentang membawa organisasi, tentang tata cara berbicara di publik, menyampaikan pendapat dan lain-lain. Dengan mengikuti organisasi pemuda Pancasila, saya menjadi istilahnya walaupun tidak pintar, tapi insya Allah saya siap untuk belajar, untuk mengembangkan diri, untuk menjadikan organisasi pemuda Pancasila ini lebih besar lagi. Kalau pandangan dari mungkin ada ya sebagian orang-orang yang tidak menyukai kita ataupun istilahnya iri dengan perkembangan kemajuan kita. Saya sebagai manusia wajar, itu hal yang wajar. Namanya pemimpin itu harus siap dikritik, harus siap dihujat, harus siap dicemooh. Itu jadi pemimpin itu harus siap dengan segala-galanya. Instruksi dari Pak Ketua Umum Pak Jabto juga saya sangat selalu mengikuti, juga menyimak terus tentang pidato-pidatonya beliau untuk memotivasi agar kamu menjadi ketua, tuntunlah organisasi dengan baik dan benar, tuntunlah anggota-anggotamu dengan baik dan benar, karena organisasi pemuda Pancasila itu terlahir dari masyarakat. Kita tujuannya juga kembali untuk masyarakat gitu. Ya mungkin kalau pandangan orang lain negatif tentang kepemimpinan saya di organisasi pemuda Pancasila, itu kalau saya menjelaskan dengan berdebat dan lain-lain itu mungkin malah menguras tenaga dan pikiran. Tapi insya Allah itu semua akan saya buktikan dengan realistis, dengan kinerja saya membesarkan organisasi pemuda Pancasila. Dulu memang saya nggak mau sama sekali dijadikan ketua, karena posisi saat itu pemuda Pancasila PAC Kaliwungu ini butuh sosok. Jadi awalnya yang saya ikuti organisasi pemuda Pancasila ini, ketuanya waktu itu Mas Nejar, istilahnya ingin saleh, ingin regenerasi, pergantian ketua dan pengurus. Nah yang lain itu ditunjuk pada tidak ada yang mau, karena saya juga ada mandat juga dari almarhum senior Bambang Yogi, juga senior-senior pengurus MPC, juga dorongan dari anggota-anggota dan ketua-ketua ranting yang ada di Kecamatan Kaliwungu demi organisasi pemuda Pancasila PAC Kaliwungu. Kalau tidak kita, tidak saya, siapa lagi? Ya, saya mau. Cuman dalam hati saya itu dulu pernah saya punya pemikiran, wah, saya sempat bingung kan, jadi ketua PAC itu harus kaya kan, harus punya banyak harta, harus punya banyak uang kan itu. Cuman saya kembali lagi masih ini ingat dari motivasi senior pemuda Pancasila masa lampau. Untuk menjadi ketua pemuda Pancasila itu tidak harus kaya, tidak harus berduit, tidak harus beruang, tidak harus tajir. Lebih baik kamu ambil dari sosok pemimpin yang orang itu dari orang yang sederhana ataupun kurang mampu, tapi mempunyai kemampuan, entah itu dari orang-orang jalan yang di saat dia nanti menjadi ketua PAC, ketua pemuda Pancasila, itu insya Allah dia pasti ingat akan turun ke jalan-jalan, akan turun ke anggota-anggota apabila terjadi sesuatu. Saat-saat dibutuhkan anggota, pasti dia menyisakan waktunya, meluangkan waktunya untuk turun membantu anggotanya gitu. Namun ya itu tidak sepenuhnya pemuda Pancasila sebagai kita memotivasi diri harus
seperti apa yang dikatakan para senior-senior itu tidak semuanya harus sama, tapi di Pemuda Pancasila itu berbagai macam kalangan, bahkan pemimpin-pemimpinnya itu sekarang sangat luar biasa Pemuda Pancasila itu. Dan harapan saya ya kelak nanti mungkin ada sosok pengganti saya, misalkan saya sudah lengser atau tidak lagi menjadi ketua PAC, regenerasi saya itu bisa lebih baik, lebih bagus dari masa kepemimpinan saya, untuk menjadikan ormas Pemuda Pancasila yang ada di PAC Kaliwungu ini lebih maju, lebih berkembang lagi.